Cek, 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 cek. Cek, cek, 1, 2, 3. Oke. Baik. Pada kali ini saya perkenalkan, saya Jamal. Pada sesi kali ini saya akan membawakan tutorial kalkulus bab 0. Yuk, dari nomor 16 sampai 29. Mungkin bisa langsung mulai saja. Jadi soal pertama itu ada ya, misalkan fx sama dengan x min 1 dan dx itu f kuadrat plus 1. Ya, soal bagian A itu menanyakan tentukan daerah asal dari f dan g. Lalu bagian B ada tentukan daerah asal dari FOG dan GOF. Lalu C itu ada gambarkan grafik fungsi dari FOG dan GOF. Oke. Ya, untuk bagian ini, bagian A, fx kan sama dengan akar x min 1. Lalu ya, kalau akar itu kan dalamnya itu tidak boleh negatif. Jadi ya otomatis x min 1 itu haruslah lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti ya domainnya itu sendiri berarti haruslah x lebih dari sama dengan 1. Ya, atau kalau ditulis bisa seperti ini. Atau ya kalau dalam notasi integral bisa ya jadi seperti ini. Jadi yang satunya itu ini kurung seperti ini dan bagian kanannya itu terhingga. Nah, lalu untuk domain dari G, ya x kuadrat plus 1 itu kan tidak ada bagian bermasalah seperti pembagian dengan 0 atau akar. Jadi ya domain dari G itu semua bilangan real. Oh. Nah, kemudian tentukan daerah asal dari FOG. Nah, untuk daerah asal, jadi oke, kita substitusi saja FOG, nanti kita dapat seperti ini. Nanti, nah ini sama dengan ini akar x kuadrat. Nah, mungkin ada beberapa orang yang akan bilang kalau ini tuh nanti jadi ini gitu. Nah, ini sebenarnya kurang tepat ya kalau saya katakan, karena si akar itu kan di sini, akar sesuatu itu tuh kan, misalkan dia terdefinisi, dia selalu positif gitu. Nah, jadi ini tuh sama dengan mutlak X. Nah, oke. Nah, kemudian di sini kita perhatikan bagian dalam sini, bagian akar sesuatu ini tidak ada masalah untuk X berapapun. Jadi ya domain FOG itu semua bilangan real. Nah, kemudian untuk yang bagian GOF, ya kita substitusi saja si F itu ke dalam G. Nanti kita dapat ini, kuadrat dari akar X min 1 plus 1. Apa? Screenshot.
Nah, kemudian, nah di sini kita perlu berhati-hati karena ini kan ada bagian akar X-1 di sini. Nah, tapi kalau nanti disederhanakan sebenarnya nanti jadi apa? Jadi X saja. Nah, hanya saja kalau dari definisi domain GOF itu kita bilang seperti ini. Ini misalnya domain dari, kalau GOF itu kan sebenarnya jalannya itu dari domain F terus ke domain dari G. Ini misalnya apa? Ini F, ini G, ini ke nanti jadi ya range F atau range G atau ya daerah hasil dari G. Nah, logikanya jadi kalau misalnya ini kan, misalnya X itu kurang dari 1 gitu. X itu kurang dari 1 misal. Nah, kalau X itu kurang dari 1 dia kan tidak ada di sini kan. Kalau X kurang dari 1 ini tidak ada di DF gitu. Nah, jadi ini itu apa domainnya itu, si domain dari GOF itu harus ada di domain F gitu. Ya. Terus nah kalau dia mau jalan dari sini ke sini. Nah, dari sini ke sini misalnya. Nah, itu berarti kita harus memilih domain F yang ada, sehingga si hasil dipetakan oleh F itu ada di domain dari G gitu, biar nanti ini ke sini itu jalan gitu. Jadi domain dari GOF itu sebenarnya itu ya ini tuh adalah semua X di domain F yang sehingga si fx-nya itu ada di domain G gitu. Nah, nanti ini ya intinya kalau di sini nggak ada ya berarti dia nggak jalan gitu. Terus kalau di sininya juga yang dipetakan dari sini ke sini nggak ada gitu. Ini misalnya ke apa gitu, ke sini misalnya. Nah, itu juga nggak jalan nanti pas ini ke sini. Itu yang bagian C. Yang pertama untuk FOG itu ya grafik fungsi dari mutlak X ya seperti ini ya. Jadi yang bagian kanannya itu ini X, dan yang bagian kirinya itu ini min X di bagian 0, kurang dari 0-nya. Lalu untuk grafik fungsi GOF, nah ini kan sebenarnya ya sama dengan X itu. Nah, cuman dimulainya dari X lebih dari 91. Jadi ya grafik fungsinya yang ini. Dan satunya ini tertutup. Oke, ada pertanyaan? Oke, sepertinya tidak ada. Oke, lalu yang bagian nomor 17, misalkan fx sama dengan x min akar x dan gx itu x plus akar x, tentukan daerah asal dari f plus g. Nah, mungkin di sini itu ya kalau ngitung f plus g dan f kali g ya itu sebenarnya bisa ngitung sendiri ya, cuman ini sebagai penekanan saja. Sebenarnya kalau
F plus G itu kalau didefinisikan secara formalnya itu kalau domainnya atau daerah asal ya daerah asal atau eh, domain dari F plus G dan F kali G itu sebenarnya itu sama saja dengan irisan dari domain F dan domain G. Atau ya kalau formalnya seperti ini sebenarnya tuh. Jadi kalau misalnya di sini apa ya? Misalnya ini kan sebenarnya F plus G itu kalau dihitung biasa, kalau dihitung biasa itu kan itu 2x itu. Nah, nanti si 2x ini tuh dihitungnya itu untuk x yang ada di domain F dan ada di domain G gitu. Nah, berarti ini tuh fungsinya itu didefinisikannya untuk eh, apa kan domain dari F kan di sini ya yang bagian bermasalahnya itu akar X dan ini juga sama. Nanti ya domain F dan domain G itu ya X yang lebih dari sama dengan 0. Nah, nanti ini didefinisikannya untuk X lebih dari sama dengan 0 gitu. F plus GX itu. Yang sama dengan 2X ini. Ya kalau di grafik fungsi ya berarti ya 2X cuman yang bagian non negatifnya saja. Oke, lalu yang F kali G juga sama. Jadi didefinisikannya itu untuk uh, X yang berada di domain F dan domain G. Nah, nanti otomatis jawaban untuk nomor 17 ini ya sama, yaitu domain F iris domain G. Nah, berarti ya ini kan kita tahu kalau dua-duanya itu ini diiris dengan ini, ya ini sama dengannya gini aja. Nah, berarti ini sama saja dengan ini X lebih dari sama dengan 0. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Oke, nampaknya masih aman. Oke, yang ini kok ada ini sih. Bentar. Oke, tentukan suatu fungsi f dan g sehingga h sama dengan f oke dengan h fungsi berikut. Oh, oke. Ya, sebenarnya kalau contoh kalau cara banyak cara ya sebenarnya. Ya ya cara paling gampang atau ya saya sebut aja cara konyol gitu. Cara konyolnya ya kita bisa pilih ini apa? Kan ini H itu FOG gitu. Cara konyolnya ya kita pilih aja ini gitu. AX itu sama dengan FX, terus GX itu sama dengan X itu. Ya kalau gampangnya ya bagian A deh. Yang bagian A itu kan itu sama saja dengan ini. Kalau kita pilih apa? Kalau kita pilih kan H itu sama dengan FX ya. Berarti di sini ini gitu. Terus G itu sama dengan X gitu. Nah ya kita bisa cek ya kalau ini jelas ya kalau X itu sama dengan apa F oke ya ini sama dengan ini nanti ya gampang lah ya yang B juga sama
Ya kalau ya cara dua ya cara agak ya cara duanya ya bisa bisa gini bisa apa bisa kita pilih untuk bagian A itu fx-nya itu sama dengan ax, lalu gx-nya itu sama dengan x plus 7. Nanti ya kita bisa cek kalau hx itu, hx itu sama dengan fog x juga bisa cek, bisa dicek. Atau ya yang ini kalau yang B berarti fx-nya bisa x pangkat 7, terus yang g-nya itu yang dalamnya x kuadrat plus x. Oke, kalau ya nomor 18 ini saya rasa harusnya semuanya bisa ya. Oke, nah ini mungkin yang agak menarik ya. Oke, kita coba kerjakan. Nomor 19 diberikan grafik fungsi f sebagai berikut. Nah, gunakan grafik tersebut untuk membuat sketsa grafik G yang didefinisikan sebagai berikut. Oke. Nah, untuk bagian A, bagaimana sekarang? Ya, oke, sebenarnya itu ini kan fx min 2 gitu. Nah, berarti ini sama saja dengan ya fx di f digeser ke kanan gitu. Geser ke kanan sejauh 2 gitu. Berarti kalau digambar itu sampai ini 1 2 3, berarti di sini 4 enggak 4 deh, 6 deh. 1 2 3 4 5 6. Ya, ini min 4 paling ujung berarti min 4 tambah 2 min 2. Oke, di sini. Oke, kita gambar ulang. Pakai warna yang sama aja, misal biru. Oke, di sini potongnya kan di min 3, berarti ya tambah 2, berarti di min 1 di sini. Terus ini kan ya kalau di kira-kira ini min 1 juga. Nah, di sini saya lupa nambahin label di sini. 1 2 3. Berarti ini gini aja. Sorry agak ini gambarnya. Terus di sini min 1 tambah 2 ya ini 1 di sini berarti terus ya ini sebenarnya tinggal ngikutin aja sih. Nanti ini di sini terus ini ke sini terus ke sini. Ya, seperti itu. Ini X sama dengan Fx min 2. Nah, terus kalau yang nomor 2 itu yang nomor D Fx plus 1. Oke. Berarti kalau ini coba kalau bisa cepat gambarnya. Uh, ini kan fx plus 1. Ya logikanya berarti si nilai fx itu ditambah 1. Otomatis ini tuh sama saja dengan ya fx digeser ke atas ke atas ke jauh 1.
Nah, berarti di sini misalnya pakai itu majalah nggak apa-apa. 1, 2, 3. Ya kalau di sini 3, ya kita tambahin aja 1 maksimalnya itu. Ini -1, -2, -3, -4. Di sini masih sama. Ini nggak kepake sih soalnya. Yang 1, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Geser 1 berarti yang di sini yang paling bawah ini di posisi 2 ini yang asalnya di -1 berarti digeser ke atas 1 berarti di sini. Oke, lalu yang pojokan sini ini tadinya di 1 berarti kedua berarti di sini. Ya ini gini kalau ke sini ya kira-kira aja lah. Ini ya yang jelas miringnya sama lah. Sama-sama kan. Ya kalau kalau mau akurat banget ya ini harus di 1 di sini di -3 tuh. Lalu nah ini yang bagian sini kan di 0, 1,0 berarti di sini naik 1 di sini berarti. Lalu ya ini ya kalau mau agak akurat di sini asalnya 1 berarti di atasnya dan di sini di 2 berarti. Ya ini berarti GX sama dengan FX plus 1. Oke, selanjutnya yang bagian C. GX sama dengan 2FX. Oke. Di sini berarti itu nilai fx dikali 2. Kalau kalau di sini berarti ya kita gampangnya cek aja bagian bagian apa bagian yang lancip-lancip itu apa ya? Ya bagian lancip lah, bagian lancipnya aja. Kita cek bagian lancipnya karena ya bagian lancip-lancip ini sebenarnya itu kan apa pembatas dari grafik ini untuk bagian-bagian liniernya itu, bagian bentuk garis itu. Nah, berarti kalau di sini kan eh, ini itu kan posisinya berarti -2,-1 gitu. Kalau yang ini apa ini tuh 0,1, yang ini 1,0 atau ya sama ujung deh, sama ujung. eh yang ujung ini ya kira-kira sih kira-kira ini ya ini misalnya 4 gitu. Ini kayaknya nggak tahu sih ini kayaknya 3 sih. Tapi ya biar nggak ngira-ngira ini aja di sini kayaknya ini 2 ya ini 2 ini 3,2 soalnya ini gambarnya di tix gitu. Oke, sama ujung. Nah,
kita kan ini kan kali 2 nih bagian fx, berarti ya bagian y-nya itu dikali 2 gitu. Berarti kalau di sini tapi yang apa? Yang bagian y-nya dikali 2 tapi yang bagian x-nya tetap. Berarti kalau dalam kasus ini nggak cukup lagi. Dalam agak lebar dikit. Dikali 2 berarti oke, yang X-nya tetap, berarti kita gambar yang bagian ininya sama aja sebenarnya. Ini min 4 di ujung, lalu di sini juga sama ujung sini 3 juga. Nah, cuman yang bagian ininya kita buat 2 kali saja. Satu, ini satu, ini satu, 2, 3, 4. Nah, ini kan ya. Oke, di sini yang paling bawah itu min 2. Udah kok ya di sini. Oke, kita cek berarti di ujung-ujung di bagian lancip itu di sini kan min 1 nih, min 2, min 1 berarti kalau di grafik GX-nya itu jadi apa? min 2, min 2 berarti soalnya kan ininya dikali 2 berarti sorry agak susah gambarnya karena terlalu bawah. Kayak di sini deh. Ini min 2, min 2. Nah, terus kalau di sini ini kan 0,1 ya berarti dikali 2 di bagian lancip-lancipnya itu. Gitu. Nah, gini. Nah, terus yang ini 1,0 ya 0-nya dikali 2 ya tetap berarti di sini tetap. Terus yang bagian ujung sini ini 3,2 kita kali 2 bagian y-nya berarti 3,4 berarti di sini. Nah, di sini ini 3,4. Terus yang ujung sini min 4,1. Berarti dikali 2 bagian y-nya menjadi min 4,2 berarti di sini. Min 4,2. Oke. Nah, kita habis ini ya tinggal sambung-sambungin aja yang bagian udah kita titiki ini. Pokok. Nah, ini itu GX sama dengan 2FX. Oke. Ada yang tidak jelas? Oke, lanjut. Kita lanjut ke bagian. Oh, tadi kalau ada yang mau nge-screenshot atau mau nyatet bilang aja ya. Soalnya takut kecepatan saya. Oke, sekarang kita masuk bagian D. GX sama dengan FX bagi 2. Oke. Kita bagian ini. Yang bagian D, FX sama dengan X bagi 2. Nah, kalau ini kan, kalau tadi kan kita ngotak-ngatiknya itu yang di pengalinya itu ada di Y gitu. Sekarang ada di Y gitu. Sekarang ada di X. Nah, logikanya berarti ketika sekarang kita cek bagian seperti biasa, kita cek bagian lancip.
sama ujung. Enggak, saya nggak formal ya. Sorry, mungkin ya saya agak tidak formal kalau ngajar seperti ini ya, harusnya ngerti. Lancip dan ujung. Oke, bagian lancip ini, ya ini kan logikanya nih, kalau ketika kalau x pas x itu pas x sama dengan 1, maka f1 itu kan 0 gitu kalau dari sini, kalau dari grafik ini. Nah, sekarang kalau gx sama dengan fx bagi 2, berarti ya fx ini kan gx nih. Nah, berarti kalau untuk biar ininya jadi 1, berarti x-nya harus 2 kan. Nah, di sini berarti ini kan sama saja dengan ini kan, G2 itu. Jadi untuk memiliki nilai, jadi si Gx itu untuk memiliki nilai yang sama dengan F, yang pasti sama dengan F itu harus 2 kali lipatnya X pas dia ada di pas dia masih Fx itu. Nah, berarti kalau ini berarti dengan cara yang sama, kalau di ujungnya ini, nah ini -3 misalnya, kan F-3 itu sama dengan 0 gitu. Nah, berarti kalau biar dia punya nilai yang sama untuk F sama dengan -3, di Gx itu berarti dia X-nya harus sama dengan -6 gitu. Soalnya ini kan nanti ini kan -6 bagi 2 gitu. Ini sama dengan F -3 dan ini sama dengan 0. Nah, ya gampangnya diregangkan gitu, diregangkan 2 kali gitu. Kalau kalau mau gampang yang ini tuh, yang bagian D itu. Oke, itu saja pembukanya. Nah, oke, sekarang kita mulai ngegambar grafiknya. Kita pakai warna hitam seperti sebelumnya. Oke, bagian D. Ini X. Karena ini diregangkan 2 kali ya, kita sediakan saja yang bagian bawahnya itu ya 2 kali juga. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus yang ke kirinya juga kita sediakan 2 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, min 7, min 5, min 4, min 3, kelebihan. Oh, kelebihan tadi. Nah, kembali dari situ ya. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8. Oh, benar deh. Nah, ke bawahnya kita buat sama saja karena ya ini tidak ada pengaruh apapun di ini 1, 2, 3. Nah, berarti kita tinjau bagian ujung. Nah, kalau di sini posisinya di min 1, di 1 maksudnya 1,0. Berarti kalau di grafik G-nya itu ya yang bagian X-nya ini kita kalikan 2, yang bagian ujungnya ya berarti di sini.
nanti gesernya ya. Terus yang ini kan 0,1 ya, nolnya itu kita kali 2 ya, berarti tapi yang y-nya itu tetap berarti masih di 0,1 juga, berarti di sini. Terus yang bagian sini ini kan apa, min 2,-1. Nah, bagian y-nya kita buat tetap ya, kita fokus ke bagian x-nya saja, kalikan 2 jadi min 4, min 1, berarti di sini min 4, min 1. Ya, ini tadi itu berapa sih? Oh, ini min 4,1 tadi tuh. Perkiraan ini 3,2. Ya, kalau ini min 4,1 ya, min 4-nya kali 2 berarti di sini. Terus satunya kita buat tetap, berarti di sinilah kira-kira. Terus yang ini 3,2 berarti 6,2 berarti di sini. Oke, berarti gambar grafiknya nanti, nah ini biar akurat ya. Min 3 kali 2, 6. Oke, di sini. Ini oke, sama. Oh, yang ini juga. Yang ini juga min 1,0 kali 2 min 1-nya berarti di sini. Biar motongnya ngepas. Oke, berarti gini. Duh, gambarnya cari lagi. Nah, ini GX sama dengan FX bagi 2. Oke, harusnya ya jelas ya. Semoga. Sekarang yang nah ini kan GX sama dengan min FX ya. Kalau ini gampangnya tinggal dibalik aja, bukan dibalik, kayak di bahasa yang kayak ininya dicerminkan gitu, dicerminkan ke sumbu X. Berarti ya gampangnya yang asalnya di atas jadi di bawah, yang asalnya di bawah jadi ke atas gitu. Berarti ya ini X ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ini 4, ini 3, ini 2, ini 1, 1, 2, 3, ini kurang pas ya. Ini 1, ini 1. Oke, bentar, dibalik ya. Oh, kalau dibalik berarti ininya harusnya dilebihin dikit karena yang bagian atasnya itu agak banyak. Oke, nah berarti yang asalnya misalnya ini seperti biasa kita tinjau saja yang bagian lancipnya. Jadi ya kalau asalnya 0,1 ya, sekarang X-nya kita buat tetap, terus Y-nya berubah. Nah, berarti asalnya 0,1 berarti kalau udah jadi G berarti uh, yang Y-nya itu kita negatifkan. Jadi saya ini dulu. Ungkapin dulu gambarnya. Oke, berarti kalau 0,1 berarti Y-nya itu kita buat negatif tapi X-nya tetap. Berarti kalau aslinya 0,1 jadi 0,-1 berarti di sini. Terus bagian sini min 2,-1 berarti ya min satunya kita jadikan negatif. Negatif min 1 berarti 1, terus min 2-nya tetap berarti di sini. Terus ini min 4,1, min 4-nya kita buat tetap, satunya negatifkan berarti di sini. Udah. Terus yang ini 1,0 ya, ini tetap di sini berarti. Terus 3,2, 3-nya kita buat tetap,
2-nya dinegatifkan, berarti 3,-2, berarti di sini. Berarti ya gini kira-kira grafiknya. Nah, gitu. Ini GX sama dengan min fx. Oh, itu. Oke, itu yang bagian E. Sekarang untuk bagian F. Nah, kalau bagian F ini, kan GX sama dengan mutlak X gitu, mutlak Fs itu. Artinya apa? Ya, artinya kalau kalau yang negatif-negatif itu yang berarti yang di bawah sumbu X itu kita buat jadi ke atas semua aja gitu. Ya, berarti kalau di sini kan yang bagian di bawah sumbu 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 X itu kan cuma yang bagian ini saja maksud. Yang bagian ini. Nah, ya gampangnya ya ini tinggal kita buat ini aja. Yang bagian sini segitiga ini kita apa? Jadi buat ke atas gitu dicerminkan ke sumbu X itu. Nanti ini jadi jangan pakai merah lagi. Pakai hijau misalnya tuh. Nanti ya kita cerminkan ke sumbu X. Nah, nanti ini jadi apa? Min 2, min 1. Nah, yang berada di atas sumbu X itu kita buat tetap saja. Karena ya kan di sini GX sama dengan mutlak Fx itu kan sama dengan Fx kalau Fx-nya itu lebih dari sama dengan 0 gitu. Nah, jadi yang di atas sumbu X kita biarin aja gitu. Berarti ya kalau kita gambar yang bagian F itu, kalau kita gambar ulang biar agak rapi. Semoga standar ini disebut rapi. Min 1, min 2, min 2, min 3, min 4. 4,1 ini 1, 2, 3. Ini X, enggak simetris. Berarti ya kalau kita gambar ulang ini nanti, ini kalau ini 1, 2, 3. Berarti ini ke sini, terus ini ke sini, ketinggian ini ke sini, terus ya seperti itu. Ya, intinya yang fokusnya yang bagian ini aja sih. Yang min 3 sampai X sama dengan min 3 sampai min 1 aja. Oke, ya ini berarti min 2,1. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, sepertinya tidak ada. Terus yang nomor 20, sketsakan grafik fungsi berikut. X sama dengan X plus 1 untuk X kurang dari 92 dan 3 plus 2X min X kuadrat untuk X lebih dari 2. Oke. Yang ini untuk bagian
Nah, kita bisa saja di yang gampang yang bagian bagian A. Bagian A eh, kan ini kan seru membuat sketsa. Oke, kita ini aja biar ilustrasinya gini sih. Kalau ini Y, ini X. Kita gambar dulu gambar X plus 1. Misalnya di sini saya pakai di sini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lalu di sini 1, 2, 3, 4, ini 1, ini 2, ini 3, 4, ini 1. Nah, kita gambar dulu X plus 1 grafiknya. Ya, berarti grafik Y sama dengan X terus digeser ke atas sejauh 1. Kemudian berarti di sini mending pakai warna apa ya? Mending pakai warna eh, biru saja yang agak transparan. Eh, Berarti ya sama dengan X digeser ke atas sejauh 1 nanti begini. Ini potongnya di min 1,1. Nah ini kan Y sama dengan X plus 1 gitu. Nah terus yang bagian ini kita gambar parabola itu. Kita cari akarnya dulu. 2x min x kuadrat sama dengan 0. Terus buat positif dulu, min 2x min 3 sama dengan 0. Terus nanti x min 3, x plus 1. Berarti ini perpotongannya di sini di 1 sama 3. Terus kalau motong sama sama x plus 1 berarti 3 3 plus 2x potongan atau ya titik potong gitu, min x kuadrat sama x plus 1 berarti x kuadrat ke kanan berarti min x, terus ini min 2 sama dengan 0, berarti x min 2 sama x plus 1. Oke, di sini berarti potongnya per x sama dengan 2, 3. Oke, lepas kita gambar. Nah, berarti gambar yang ini itu kurang lebih seperti ini, yang bagian berarti ya kurang lebih seperti inilah. Oh, enggak, harusnya pas 3 potong. Soalnya ini ada 3, jadi di sini potongnya harus di sini. Nah, ini baru benar. Loh, kok hilang? Nah, ini grafik Y sama dengan 3 plus 2x min x kuadrat. Nah, berarti kalau grafik GX-nya yang mana? Nah, grafik GX-nya itu kan di situ dia bilang kalau kita pakai tandanya merah. GX itu sama dengan X plus 1 untuk X kurang dari sama dengan min 2. Berarti di sini
Nah, untuk X kurang dari sama dengan min 2, sama dengan 2 maksudnya, X kurang dari sama dengan 2, dia X plus 1, berarti yang ini, untuk X kurang dari sama dengan 2, yang saya tandain ini yang merah. Nah, terus kalau X lebih dari 2, dia grafiknya 3 plus 2X min X kuadrat, berarti ya yang hijau itu. Ya berarti kalau yang grafik GX-nya berarti yang ini, yang saya tandain merah. Oke. Nah, terus kalau untuk nomor 2, nomor bagian B, 20 bagian B, bagian B, HX sama dengan 2X plus 1 keluar. Oke, harusnya udah pernah diajarin di kelas mungkin, atau di PTI, sekarang tidak tahu sih saya namanya apa. Dulu pengantar teknologi informasi, sekarang namanya apa saya lupa. Nah, ini tuh kalau notasi, ya bisa kalau diketikkan biasanya gini, atau ya kadang juga ya biasanya seringnya ini sih. Nah, ini artinya itu bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan, ini artinya yang dari notasi ini barangkali ada yang tidak tahu. Oke, kalau mungkin harusnya udah pada tahu ya di notasi ini, saya harap. Oke, untuk gambarnya sendiri, gampangnya seperti ini sih. Kalau mau gampang, ya pertama kita gambar dulu Y sama dengan 2X plus 1. Oke, seperti biasa saya cari warna yang transparan, misalnya Y sama dengan 2X plus 1 kita gambar dulu, berarti pas X sama dengan 0, dia sama dengan 1, berarti di sini. Terus pas X sama matong D-nya berapa? 0 sama dengan 2X plus 1, berarti oke, X sama dengan minus setengah. Nah, ini 1, ini setengah. Nah, saya label ini dulu. Gini deh. Ini minus setengah. Nah, kita gambar. Nanti si gini kira-kira. Ini tuh Y sama dengan 2X plus 1 gitu. Nah, untuk HX-nya itu seperti apa? Nah, gampangnya gini. Jadi, mana ya agak transparan. Jangan kuning terlalu transparan. Pakai hijau yang agak. Nah, ini kita buat ini aja, buat garis yang apa, pakai warna yang transparan ini di setiap bilangan bulat dari ordinat ya, bagian vertikal ini. Jadi kita buat garis horizontal di bagian 1, 2, 3, dan ya hiasan, dan min 1, min 2, ya hiasan dan bilangan bulat lah. Kita buat garis horizontal gini. Nah, terus oke, sekarang kita
yang bagian merah ini nanti kita sebut sebagai KX. Nah, kita sekarang tinjau bagian ini, bagian apa, sekat-sekat ini, ya bagian sini, bagian antara ini kan Y sama dengan 3 gitu misalnya itu. Ini kan Y sama dengan 1, itu Y sama dengan 2, Y sama dengan 3. Kita tinjau bagian sekat-sekatnya ini. Nah, sekarang yang sekat ini, yang Y sama dengan 2 dan Y sama dengan 3, ini kan memotong di sini nih. Di sini sampai sini. Nah, bagian ini, yang bagian miring ini kita apa istilahnya, turunkan gitu ke, entah turunkan atau apa, diproyeksikan, dicerminkan ke sekat yang lebih bawah gitu, yang sekat lebih bawah. Tapi yang bagian ujungnya kita bulatin seperti ini. Nah, terus yang ini juga sama. Ini yang sud ini, jadi nanti yang ini kita cerminkan ke sini, ke sekat yang lebih bawah. Terus ininya bagian kanannya ini bulat seperti ini, terus ini juga sama. Ini berarti ke sini dia, ke Y sama dengan 0. Nah, nanti gini. Bentar. Benar gak? Oh, benar ya. Ini juga sama ya. Ini sekat Y sama dengan 0 juga ada ini sebenarnya. Cuman ya karena nyatu gitu sama sumbu X. Ini juga nih, ini di sini ke kanan, terus ini kita lubangnya gini, ini ngerti ya, berarti tidak masuk gitu. Nah, ini terus di sini, ini ke kanan, ini bolong gitu. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Barangkali ada yang kurang jelas bagian ini. Soalnya nanti ini sering dipakai sih kalau nggak salah di hitungan integral gitu, kalau agak susah soalnya suka ada integral pelor fungsi apa gitu. Ya cara ngakalinnya itu ya kita gambar aja seperti ini gitu. Bisa teman-teman cek juga bisa dan silakan ikuti sesuai dengan aturan terkait. Ada pertanyaan? Oke, aku lanjut jelaskan lagi. Udah jelas? Oke. Kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Itu suaranya kecil, sorry. Seperti simbol kurung itu. Oke. Gini. Jadi kalau bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan X. Jadi misalnya gini ya, kalau gampangnya nih, kita ilustrasi pakai ini aja ya. Pakai angka nyata aja. Misalnya apa ya? Misalnya pelor ini gitu. Pelor 2. Nah, bilangan bulat terbesar yang kurang dari sama dan X ya, ini 2 gitu. Nah, kalau pelor 3,5 gitu misalnya tuh. Ini ya bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan 3,5, berarti ya 3 gitu. Oke, ngerti gak? Teman-teman gak usah repot-repot untuk bikin lagi karena nanti ya sebenarnya ada juga notasi ini sebenarnya tuh. Pelor tuh saya lupa. Sailing kalau ini. Nah, kalau ini tuh sailing kalau gak ini tuh namanya tuh. Berarti kalau ini itu sama dengan 2, terus kalau 3,5 itu tuh sama dengan
sama dengan bukan 3, 4. Tapi ya yang sering dipakai yang ini sih. Ini yang sering dipakai. Oke. Ada pertanyaan? Ya sebenarnya kalau dari definisi ini ya ini sebenarnya saya ngejelasin apa cara ngegambar grafik ini tuh dari definisi ini sebenarnya tuh. Kalau kalian nyadar. Oke, ada masih ada yang kurang jelas mengenai bagian ini. Pak, izin bertanya, Pak. Oke. Mau tanya yang B, Pak. Itu tadi setelah digambar titik-titik itu apa ditarik garis ya, Pak, melalui titik-titik itu supaya membentuk grafik baru? Gimana? Sorry. Itu saya yang B. Yang B, nah. Ya, tadi saya kurang paham. Itu setelah digambar titik-titik, itu apakah ditarik garis, Pak? Maksudnya setelah diproyeksikan itu? Yang itu yang HX itu yang merah ini. Oh, ya baik, Pak. Terima kasih. Jadi gimana ya? Jadi yang wait. Gimana ya ini ya? Pakai yang ini deh. Ini misalnya saya tinjau yang ini ya. Ini ya pertama kita proyeksikan ke sini ke garis yang istilahnya lebih bawah gitu, yang proyeksikan ke Y yang lebih bawah gitu. Kan ini kan batasnya tuh Y sama dengan 4 sama Y sama dengan 3. Nah, kita proyeksikan dulu ke sini ke bagian yang yang Y lebih rendah istilahnya tuh. Nah, terus yang bagian ujung sini diambil, terus yang ini kosong gitu. Terus ini buat titik di sini. Y sama dengan 4. Nah, yang selanjutnya sama juga yang Y sama 2 sampai 3 gitu. Tapi kalau ini sih mungkin kalau secara gambar mungkin kurang akurat ya sebenarnya itu. Itu kalau mau gambarnya pas banget gitu. Itu ini kan ini setengah, ini 1 ya. Berarti di sini kira-kira berapa ya di sini ini ke sini yes, pas yes sama 2 berarti yes sama 2 ini 2x plus 1 berarti x-nya itu sama dengan setengah. Nah, ini di sini setengah gitu. Kalau mau pas banget. Terus di sini ya ini berarti 1, ini sini 3/2 setengah sih. Kalau mau pas banget ya tinggal dicari aja pakai eliminasi buat biar akurat itu pas potongnya itu di mana. Lumayan gampang kok. Oke. Masih ada yang kurang jelas gak? Soalnya ini bagian susahnya paling ini doang sih. Sisanya itu harusnya gampang. Paling yang fungsi periodik aja yang agak. Oke. Udah pada jelas semuanya. Oke, paling sampai 11:10 aja sih, soalnya ya 11:20-nya ada kuis. Kasihan. Biar ada persiapan 10 menit kira-kira buat kuis. Oke, ini satu soal saja saya bahasnya. Periksa kebenaran bahwa yang berikut adalah identitas ketika masing-masing ekspresi terdefinisi. Mana yang agak ini ya? Yang ini saja. Jangan deh, agak lama itu ngebongkarnya.
atau gini aja, mungkin ya karena ada kuis, nanti yang sisanya yang belum saya kerjain, saya bagikan saja PDF-nya ke kalian. Oke, yang ini. Ya, ini gampang sih. Ini kan, kalau yang ini, ya ini kan udah sama nih. Nah, berarti kita tinggal fokus aja ke bagian ini. Nah, terus berarti kan ini sin kuadrat T cos T pangkat 5 yang bagian kiri itu. Nah, ini kan sama saja dengan, nah ini kan ada bagian cos T nih. Ini juga cos T cuman pangkat 5. Nah, berarti kita buat gini aja. Yang cos T itu yang pangkat 1 itu kita pencilkan di sini. Nah, di ini cos T pangkat 4 berarti. Di sini. Nah, ini kita fokus ke bagian sini saja. Nah, kita buat ini jadi kan sin kuadrat T. Nah, ini kan ini sama saja dengan cos kuadrat T pangkat 2 itu. Dan kita tahu kalau ini tuh sama dengan 1 min sin kuadrat T. Ini nanti sisanya saya bisa kasih biar cepat. Ya, buat ngejar kuis sih. Oke, terus periksa yang mana di antara fungsi-fungsi berikut yang akan. Ya, ini tinggal ngecek aja mana yang, kalau ini kalau ganjil berarti kalau min x itu sama dengan min fx, terus itu sama dengan genap. Itu fungsi genap kalau f min x itu sama dengan fx. Ini kita bisa cek kalau nanti yang ini tuh tinggal dicek aja ini tuh nanti fungsi ini ganjil nanti. Nah, ini kalau ini tuh sepersin ya kalau nggak salah. Ini tidak keduanya nanti. Ini tidak di sini aja deh. Nah, itu fungsi ganjil nanti. Ini D itu tidak keduanya. C itu ini fungsi genap nanti tuh bisa dicek. Nah, terus yang ini D itu genap ganjil, berarti ini tidak keduanya. Tinggal dicek aja. Oke, yang ini kayak ini ke sini yang gampang. Jadi saya bahas ini aja mungkin yang periodik satu soal lagi saja. Oke, suatu fungsi f dengan dasar bilangan real si periodik dengan periode 2 dan memenuhi fx sama dengan min 2x untuk min 1 x itu. Nah, sketsakan grafik fungsi tersebut dan tentukan ini F100 111. Oke, yang ini kita kalau gambar jadi kayak gini. Kalau saya rada speedrun mungkin. Ini kan F sama dengan 2 min x kuadrat. Ini kalau
cari akarnya kan ini akar min 2. Akar min 2, ini akar min 2 lagi. Min akar 2, sorry. Nah, ini atasnya itu, ini di puncaknya itu 2. Nah, cuman X-nya dari min 1 sampai 1. Nah, min 1 itu di sini kira-kira. Ini min 1, ini 1. Berarti nanti si grafiknya itu kurang lebih seperti ini. Untuk X di antara min 1 sampai 1 gitu. Nah, terus sekarang kan dia periodik, berperiode 2, berarti ya kita tinggal kopikan saja gitu. Kopikan si grafik ini. Kan ini kan periodenya 2, ini 2 nih. Nah, berarti ke kanan ini 2 itu sama gitu. Tinggal di copy aja. Nanti gini. Ini berarti 3. Ini kalau ke sini, ini di copy ke kiri 2. Berarti ini min 3, ini gini. Nah, itu kurang lebih seperti ini nanti. Nah, terus tentukan F100. Oke. Sekarang F100 tuh kalau dari ujung sini, ini ke sini kan, ini kan 2 nih. Ini 3 dikurangi 1 kan 2 gitu. Nah, sekarang kalau ini kan, kalau ke sini ini 6 misalnya. Nah, ini ke sini kan bukan 6. Ini dia ke kanan 2. Ini 5 deh. Nah, ini kan ke sini. Ini kan sama ya, kalau di sini posisinya tuh. Posisi nilainya itu sama saja dengan apa? F sama dengan 1 itu sama dengan F3 sama dengan F5. Nah, kalau F100 tuh nanti itu tuh sama dengan berapa gitu. Nah, gampangnya kita sama dengan sesuatu antara, kita carikan